Kisah legenda Pulau Nusa Kambangan. Pulau Nusa Kambangan yang dikenal setelah dijadikan penjara bagi terdakwa dengan hukuman berat menarik untuk dikupas. Sebab siapa yang menyangka ternyata ada cerita menarik di balik keberadaan dan penamaan pulau tersebut. Pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Diceritakan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sombong, angkuh dan sakti mandraguna dari Jawa Timur yang bergelar Prabu Aji Pramosa. Dia seorang raja yang sangat berkuasa karena kesaktiannya yang luar biasa dimilikinya. Dia mencari dan terus menambah kesaktiannya di berbagai pelosok daerah Nusantara. Sampai-sampai Sang Prabu sengaja mencari orang-orang sakti untuk dikalahkannya. Dan dia tidak ingin seorang pun yang bisa menandingi kesaktiannya. Maka para prajurit pun diutus untuk mencari orang-orang sakti ke seluruh pelosok negeri. Prajurit-prajuritnya pun akhirnya menemukan seorang resi yang konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Resi tersebut bernama Resi Karno atau Kiai Jamur. Sang Prabu pun mendatangi kediaman Kiai Jamur. Sebelum tiba, Kiai Jamur telah diberi kabar oleh abdinya bahwa Prabu Aji Pramosa akan mendatanginya dan mengajaknya berduel. Namun Kiai Jamur lebih memilih untuk menghindari kedatangan Sang Prabu dengan melakukan perjalanannya ke arah barat. Prabu Aji Pramosa pun sangat murka. Dia dan prajuritnya memutuskan untuk mengejar Kiai Jamur sampai ketemu dan berniat akan membunuhnya. Sebagai balasan karena Kiai Jamur dianggap telah menentang titah Paduka, Kiai Jamur melakukan perjalanan ke arah barat, menelusuri hutan-hutan dan sungai-sungai hingga daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Singgahlah Kiai Jamur di suatu daerah yang kini bernama Cilacap. Kiai Jamur menemukan sebuah gua di tepi laut. Di gua itu sang resi pun bersemedi. Sang Prabu dan rombongan pun telah sampai di daerah itu. Rombongan pun menemukan sebuah gua. Bahkan di dalam gua itu mereka menemukan sang resi sedang bersemedi. Sewaktu Resi Karno sedang melakukan semedi,
Sang Prabu membunuhnya. Anehnya, ketika Resi Karno terbunuh, tidak hanya nyawanya yang melayang, tetapi raganya pun menghilang. Melihat hal itu, Prabu Aji Pamoso sangat terkejut. Ditambah lagi dengan munculnya suara gemuruh dan angin ribut yang menakutkan. Untuk mengatasi ketakutannya, Sang Prabu mengucapkan mantra-mantra saktinya. Seketika suara gemuruh pun mereda. Tiba-tiba saja hal tak terduga terjadi. Muncul seekor naga raksasa yang mendesis. Mulutnya yang besar menganga lebar, seolah-olah hendak memakan bulat-bulat Sang Prabu. Seiring dengan munculnya sang naga raksasa, ombak di pantai Cilacap semakin tinggi dan menakutkan. Prabu Aji Pamoso yang merasa keselamatannya terancam segera mengeluarkan panah saktinya. Panah itu tepat mengenai sasaran naga raksasa. Naga itu pun kemudian menggeliat-geliat dan akhirnya mati bersimbah darah. Keanehan terjadi lagi. Tiba-tiba dari arah timur muncul sosok wanita cantik memanggil-manggil nama Prabu Aji Pamoso. Melihat hal itu, Prabu Aji Pamoso terperangah. Wanita itu bernama Dewi Wasowati. Wanita itu mendekati Sang Prabu untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memanahnya. Artinya, Sang Prabu telah membantunya untuk bisa kembali ke wujud aslinya, yaitu seekor naga yang menakutkan menjadi manusia seutuhnya. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu pun memberikan setangkai kembang Wijaya Kusuma. Konon, siapa saja yang dapat memiliki bunga gaib ini, maka dia akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Sewaktu menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada Prabu, "Wahai Prabu Pramosa, engkau menjadi saksi. Ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa, yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku telah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, aku tambahkan nama itu dengan Kembangan. Suatu waktu nanti kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kambangan." Setelah cangkok kembang Wijaya Kusuma diserahkan kepada Prabu Aji Pramosa, seketika itu juga lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pamosa segera melompat ke atas karang yang terhampar di sana.
dan segera menggayuh dayung kembali ke pantai. Karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijaya Kusuma yang digenggamannya terlepas dan hanyut ditelan ombak. Ia tidak menyadari bahwa cangkok yang digenggamannya telah hilang. Ia baru menyadari setelah sampai di pantai. Ia sangat terkejut dan murung karena ia tidak beruntung membawa cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya dengan tangan hampa ia pun pulang ke Kediri. Setelah sampai di kerajaan, Sang Prabu mendapat berita bahwa Pulau Karang dekat Nusa Kambangan tumbuh bunga yang aneh dan ajaib. Ternyata bunga Wijaya Kusuma yang terjatuh, terdampar dan tumbuh di atas Pulau Karang. Oke sahabat, itulah tentang asal muasal Pulau Nusa Kambangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sahabat apabila penyampaian yang Kang Odoy sampaikan kurang berkenan, dan apabila terdapat banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Kisah tentang legenda Nusa Kambangan Kang Odoy sunting dari sindonews.com. Terima kasih, jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.